Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ridwan Nabila dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 dengan nomor NIM 201440 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Nah, yang pertama yaitu adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus sendiri memiliki fungsi utama yaitu mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta rasa lapar. Nah, di hipotalamus sendiri memiliki hubungan erat dengan pengontrolan suasana hati, denyut jantung, dorongan seks, kualitas tidur, dan pelepasan hormon. Nah, yang kedua yaitu adalah kelenjar pituitari atau kelenjar penguasa yang memiliki banyak hormon, yaitu lobus anterior, lalu lobus intermedia, yang ketiga adalah lobus posterior. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini merupakan kelenjar yang terletak di dekat pusat otak. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon yang disebut sebagai melatonin yang meningkatkan tergantung pada berapa lama tubuh terpapar radiasi. Nah, kelenjar pineal ini dapat menghasilkan hormon melatonin sebagai antioksidan bagi tubuh untuk melindungi terhadap sistem saraf otak dari adanya suatu serangan radikal bebas. Dalam ritme biologis, dalam hormon ini memiliki efek siklus pada seseorang, yaitu dari bangun tidur hingga kebiasaan tidur atau makan. Nah, yang lanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini memiliki beberapa fungsi kelenjar yang diantaranya yaitu menghasilkan PTH untuk mengatur adanya suatu konsentrasi ion kalsium. Yang kedua adalah meningkatkan adanya suatu kalsium terhadap darah. Ketiga, mengatur adanya sistem metabolisme dalam fosfor, dan yang terakhir yaitu mengurangi dengan kadar kalsium dalam darah. Nah, yang lanjut yaitu adalah kelenjar timus. Ini kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di bagian mediastinum ini, langsung di sekitar trakea. Nah, kelenjar timus ini memiliki fungsi sebagai membantu dalam pertumbuhan terhadap makhluk hidup. Yang kedua, adanya suatu penurunan dalam aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga, dapat menghasilkan dengan adanya suatu senyawa timocin. Yang selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal sendiri terdapat di atas ginjal. Di kelenjar adrenal sendiri memiliki 3 hormon. Yang pertama yaitu mineralokortikoid yang memiliki fungsi dapat mengontrol dalam proses suatu metabolisme ion anorganik. Nah, yang kedua yaitu glukokortikoid, yakni dapat mengontrol dalam sebuah proses metabolisme glukosa. Yang ketiga adalah noradrenalin dan adrenalin, yakni dapat mengontrol dalam pembuluh darah di otak dan otot, merespon peristaltik, serta mengubah glikogen menjadi glukosa di hati dan mengatur dalam partisipasi terhadap kadar gula darah. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kidney atau ginjal. Nah, ginjal sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu membuang sisa metabolisme mineral, urea, asam urat, kreatini, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. Yang kedua yaitu mengatur kandungan elektrolit yang menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh atau yang terdiri dari natrium, kalium, dan fosfor. Yang ketiga yaitu menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekresi garam-garam. Yang keempat, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekresikan urin yang bersifat basa atau asam. Yang terakhir yaitu menjaga pH dan cairan tubuh yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pankreas. Nah, pankreas ini merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin
serta menghasilkan beberapa hormon pada fungsi endokrin. Nah, yang selanjutnya yaitu ovarium yang terdapat pada wanita berfungsi untuk mengeluarkan hormon steroid dan peptida serta estrogen dan progesteron. Nah, kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Nah, selanjutnya yaitu adalah uterus atau rahim. Fungsi utamanya itu adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Hasil fertilisasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukurannya akan terus bertambah hingga pada tiba waktunya melahirkan. Uterus yang juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. Uterus juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunnya. Nah, yang terakhir adalah teste atau testi yang berfungsi yang pertama adalah menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya yang nantinya dapat dibuahi oleh sel telur wanita jika terjadi ejakulasi saat berhubungan seksual. Nah, yang kedua memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang meningkatkan libido, pembentukan massa otot dan massa tulang, serta metabolisme tubuh dan tingkat energi. Nah, yang ketiga yaitu memproduksi hormon androgen yang berperan penting dalam fungsi seks dan reproduksi pria. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.